Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam lil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li sahabati ajma'in wa li tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, adapun judul kuliah 7 menit ini adalah tingkatan orang yang berpuasa. Puasa adalah ibadah yang istimewa. Saking istimewanya ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Oleh karena itu, begitu istimewanya puasa sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata seperti itu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu tidak bisa dinilai dengan kasat mata oleh manusia. Kalau kita sholat, orang dapat melihat ruku sujud kita, orang bisa lihat. Bacaan sholat kita orang bisa dengar. Dan kapan waktu kita sholat orang bisa lihat. Tapi berbeda dengan ibadah puasa. Cukup kita niatkan apakah kita puasa bulan Ramadan atau puasa sunat, itu yang membedakannya adalah niat. Selebih daripada itu adalah itu antara hamba dengan Khalik, antara kita sebagai makhluk dengan Tuhan. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang betul-betul tahu bagaimana nilai puasa ibadah kita. Oleh karena itu, kita boleh sama-sama lapar dalam puasa. Kita boleh sama-sama haus dalam puasa. Tetapi nilai puasa kita itu tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi tingkatan puasa itu kepada 3. Yang pertama, shaumul 'am, puasanya orang umum atau puasanya orang awam. Yang kedua, shaumul khas, puasanya orang khusus. Dan yang ketiga adalah puasa shaumul khawasul khawas, puasanya orang terkhusus. Bagaimana puasa orang awam? Bagaimana puasa orang umum? Puasa orang awam, puasa orang umum, dia cuman menjaga mulutnya dan kemaluannya untuk tidak melakukan hal-hal yang yang membatalkan puasa. Singkatnya, dia tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi selebihnya dia lakukan. Dia tidak bisa menjaga matanya dari hal yang dilarang oleh Allah, tidak bisa menjaga mulutnya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga tangannya dan kakinya, dan dia cuman menjaga hal-hal yang tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang kedua,
puasa khas, orang khusus. Bagaimana puasa orang khusus? Puasa orang khusus adalah orang yang menahan diri daripada makan dan minum dan berhubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Di samping itu dia juga menjaga matanya dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga mulutnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga telinganya dari hal-hal yang dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya, kakinya, singkatnya dia menjaga organ tubuhnya daripada perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa khawasil khawas. Ini adalah puasa orang terkhusus. Bagaimana puasa orang terkhusus? Puasa orang terkhusus adalah dia tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan dengan istrinya, dan dia juga menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia juga menjaga hatinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pikirannya untuk selalu berpositif thinking, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, yang membatalkan puasa bagi mereka adalah lengahnya hati, lengahnya pikiran daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham betul bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang disia-siakan selama puasa kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari, tiada waktu, tiada kesempatan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian tingkatan yang selanjutnya yang paling kita khawatirkan adalah puasa orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, menjelang sebelum berakhirnya Ramadan, mari kita mohon ampun dan minta maaf kepada kedua orang tua kita terhadap salah khilaf yang pernah kita lakukan semasa hidup. Dan yang kedua adalah dosa istri kepada suami. Oleh karena itu, belum ada kata-kata terlambat untuk mohon ampun dan minta maaf kepada suami kita. Kalau selama menjadi istrinya ada kata yang tidak pantas untuk diucapkan, ada tindakan yang tidak layak untuk dilakukan, maka jangan tunggu Idul Fitri, mohon maaf dan mohon maaflah kepada suami kita. Karena suami atau ridho suami adalah pintu surga. Bahkan kalau kita sebagai istri puasa sunat tetapi tidak mendapat restu dan ridho suami, puasa sunat yang kita lakukan itu bisa bernilai haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah puasa orang muslim tetapi dia tidak mau memaafkan kesalahan muslim yang lain. Tidak ada manusia yang suci daripada noda dan dosa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, wajar kalau kita sebagai manusia melakukan kesalahan,
Tetapi setelah kita melakukan kesalahan, kita sadar akan kesalahan yang kita lakukan, dan kita mohon maaf kepada orang yang mungkin tersinggung perasaannya, tidak nyaman hatinya, atau terganggu ketenangannya. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya bulan Ramadan, masuk kepada Idul Fitri, mari kita saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan di tahun ini Allah terima dan Allah berikan ganjaran yang terbaik untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.